Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertarungan sengit terus berlanjut di mana Lucy Vegeta sendiri bahkan dibantai oleh Daishinkan dalam kekuatan terbarunya. Setelah menghajar Vegito menggunakan sikutnya, Vegito nampak kesakitan sekali dan terkejut dengan kecepatan Dai yang bahkan tidak bisa dia lihat. Sedangkan Daishinkan meremehkan Vegito. Sejak kapan manusia berpikir bahwa segala sesuatunya mustahil bagi para dewa? Daishinkan memfokuskan pandangannya pada Vegito yang sepertinya akan segera mengakhiri kehidupannya. Sampai tiba-tiba Vegito dibuat terkejut lagi ketika melihat bola energi yang mengancam akan mulai bergeser secara misterius. Yang nampak bola energi Vegito sebelumnya rupanya diserap oleh simbol ketupat di dahi Daishinkan yang gak pernah Daishinkan tunjukkan sebelumnya. Entah apa tujuannya sampai Daishinkan yang pengguna Seraphim harus menyerap energi Vegito yang berisikan energi kegelapan murni. Dan seolah-olah simbol tersebut mirip seperti tangan android Vegito. Sampai tiba-tiba Daishinkan mengeluarkan suara aneh setelah Daishinkan berhasil menyerap energi itu sampai habis. Tawanya menjadi sangat mengerikan dengan kedua tangan yang kemudian terbentang lebar dengan mata tanpa emosi. Sampai akhirnya Daishinkan memberitahukan bahwa energi iblis sebenarnya bermula dari energi angel, dan dia akan mengembalikan semua energi iblis kepada semula agar tidak ada lagi iblis di alam semesta ini. Mendengar itu sontak membuat Vegito menjadi sangat terkejut. Energi iblis ternyata bermula dari energi angel yang berubah menjadi negatif. Hingga kemudian tubuh Daishinkan berubah bersinar menjadi masa energi cahaya yang sangat terang sekali. Vegeta menjadi tambah penasaran dengan apa yang sebenarnya Daishinkan lakukan. Apakah dia akan menghancurkan dirinya sendiri? Vegito berubah menjadi berhati-hati dan mempersiapkan tindakan cepat yang mungkin harus dia lakukan secepatnya. Di bawah sendiri, Lucy Vegeta nampak bangkit kembali, namun sepertinya masih belum memiliki banyak stamina untuk bertarung lagi. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, Lucy Vegeta menjadi sangat begitu marah dengan apa yang sedang Daishinkan lakukan sekarang. Lucy merasa pertempuran ini sama sekali tidak memberikan banyak keuntungan untuk mereka. Bahkan dia baru melihat kalau Daishinkan sekarang bisa menyerap energi kegelapannya. Jadi Lucy Vegeta akan mulai berhati-hati sekarang. Bagaimanapun melawan Daishinkan memiliki resiko yang besar. Tapi sebelum Vegeta bisa melanjutkan ucapannya, dia seperti mendapatkan serangan dari seseorang yang membuatnya semakin tidak berdaya dan menahan rasa sakit. Sebuah tanduk iblis besar tiba-tiba merobek dahinya yang dengan sangat begitu brutal sekali. Dan rupanya tanduk itu memang tumbuh di kepalanya, membuktikan bahwa kesadaran Lucifer semakin mengambil alih tubuh Vegeta dan mengeluarkan kekuatan aslinya lebih banyak. Selain tanduk, Lucy Vegeta juga meregenerasi kedua tangannya lagi hingga kembali normal seperti sedia kala. Dengan semakin menunjukkan ketawa congaknya, Lucy mengatakan bahwa ego Vegeta sekarang sudah semakin tidak terkendali. Karena itu, Lucifer akan membawa tubuh Vegeta pada puncak tertinggi dan mengalahkan Daishinkan. Dan Lucy sendiri sangat tahu bagaimana caranya bisa menang sekarang. Vegeta mencengkram tanduknya yang baru tumbuh hingga dia mematahkannya lagi tanpa memperdulikan rasa sakitnya. Setelah melakukan ini, dia cuma diam aja dan gak tahu apakah ini masih kesadaran Lucifer ataukah kesadaran Vegeta yang kembali pada tubuhnya. Dan nampak tanduk yang telah dia cabut adalah gagang dari sebuah pedang yang sama yang pernah Vegito tunjukkan juga pada kita semua. Pedang itu adalah senjata yang sangat kuat karena pernah diakui sendiri oleh Madara sebagai pengguna pedang terbaik sepanjang sejarah Dragon Ball Vegito ini. Dia akan menerima tantangan baru ini dan telah merencanakan sesuatu. Dan dalam sekejap, Lucy Vegeta langsung terbang ke udara. Terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Vegito dan juga Daishinkan yang saat ini masih terlibat pertarungan sengit di udara. Di saat Lucy Vegeta mendatangi mereka, dia membuat Vegito terkejut karena langsung mengangkat pedang untuk mengambil ancang-ancang. Tapi ketika dia pedang kuat itu, pada akhirnya tetap meleset dengan mudah. Dengan Vegito yang memperhatikannya, sedikit kecewa juga serangan Lucy Vegeta malah gagal.
Daishinkan sontak meremehkan usaha Lucy Vegeta yang begitu menyedihkan. Sampai tiba-tiba Daishinkan menggunakan kemampuan kehancuran Angel yang dengan mudah melenyapkan pedang itu ke dalam ketiadaan seperti Hakai. Membuat Lucy Vegeta kaget dengan mudahnya Daishinkan bisa melenyapkan pedang kebanggaan Lucifer ini. Sudah terbukti betapa kalah kelasnya para Saiyan di hadapan kekuatan Angel Daishinkan yang sangat mutlak. Dan kemudian Daishinkan mengapitkan kedua tangannya yang membuat Vegito dan juga Vegeta menyadari bahwa kematian mereka mungkin akan segera tiba. Dan dengan teriakan seperti Tarzan hutan, Daishinkan merentangkan kedua tangannya untuk melepaskan sebuah kekuatan dahsyat dari simbol ketupat di dadanya. Daishinkan melancarkan ledakan besar yang langsung diarahkan pada keduanya untuk menghancurkan mereka sekaligus. Mengagetkan keduanya seketika dengan tubuh mereka yang tiba-tiba membeku dan ketakutan. Sampai tiba-tiba ledakan besar terjadi dengan sangat dahsyat. Keduanya terperangkap dalam ledakan itu yang bisa Daishinkan harapkan mereka sudah mati. Pada akhirnya meninggalkan gumpalan asap dan debu berwarna gelap dengan dua sosok bayangan mulai muncul. Erangan mereka akhirnya menjadi jelas karena keduanya nampak mendapatkan luka yang sangat parah, tapi secara ajaib masih hidup dengan anggota tubuh yang masih lengkap. Menjadikan Lucy Vegeta sangat kesal sekali dan menyarankan Vegito untuk melakukan sesuatu dan harus melakukannya dengan sangat cepat jika mereka ingin memenangkan pertempuran ini. Tapi Vegito yang nampak jauh lebih tenang sekarang sangat penasaran siapa yang ada di dalam kesadaran tubuh Vegeta sekarang ini. Apakah masih Lucifer atau sudah kembali menjadi Vegeta yang congak? Dan dalam situasi ini, apa yang sebenarnya Lucy Vegeta rencanakan untuk mengalahkan Daishinkan? Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi lagi pada tubuh Vegeta yang membuat dirinya membeku seketika. Sampai kemudian Vegeta kembali merasakan perasaan sakit di kepalanya. Dia segera memegangi kepalanya yang meruntuhkan tubuhnya, mencoba melawan Lucifer di dalam dirinya. Vegito yang sadar itu menyuruh Vegeta untuk mengendalikan dirinya dan jangan biarkan Lucifer terus memperdayainya. Menghentikan Vegeta untuk sesaat dengan wajah tercengang lebar dan hanya berbicara pelan dengan suara yang tidak jelas. Tiba-tiba kesadaran Lucifer muncul di layar kaca bapak-bapak dan berteriak dengan marah pada Vegeta. Lucifer memarahinya karena Vegeta berusaha untuk melepaskan kesadarannya dari tubuhnya. Lucifer ingatkan Vegeta tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini jika cuma mengandalkan bantuan dari orang lemah seperti Vegito. Dan Lucifer menghasut Vegeta dengan bilang Vegito hanyalah separuh dari potensi Vegeta. Sisanya Vegito hanyalah badut rendahan. Mereka semua tahu Vegeta adalah Saiyan terkuat di sini, yaitu seorang elit Saiyan. Jadi kenapa mereka harus khawatir tentang yang lain? Kalau hanya Vegeta yang bisa melepaskan kekuatan penuh Lucifer dan menyelesaikan semua ini. Hanya Vegeta yang bisa mengembalikan semua orang dan menjadi pahlawan. Wah, hasutan Lucifer sudah benar-benar mendalami peran sebagai iblis ya. Dan seperti manusia biasa yang sudah terpengaruh, Vegeta mulai memikirkan bahwa dia bisa membawa semuanya kembali dengan kekuatan Lucifer. Vegeta telah dimanipulasi dan membayangkan keluarganya yang kini sudah tiada. Sampai akhirnya Vegeta meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dalam raungan yang sangat mengerikan. Dia melepaskan semua kekuatan yang masih terperangkap di dalam tubuhnya. Aura besar mengalir di sekelilingnya seperti halnya dengan Vegito yang biasanya dilakukan. Tapi sekarang bahkan jauh lebih cepat daripada Vegito. Rambut Vegeta kemudian memanjang seperti Super Saiyan 3 dengan di dadanya muncul simbol berwarna merah. Sekaligus tubuhnya dipenuhi dengan kegelapan total yang seperti perkataan Daishinkan bahwa Lucifer akan benar-benar segera bangkit. Dan nampaklah perubahan terbaru Vegeta sekarang di mana Lucifer menyampaikan pada Daishinkan bahwa dia hampir kembali lagi. Yang artinya sedikit lagi waktu bagi Lucifer untuk benar-benar kembali. Sekarang Vegeta telah mengakses kekuatan Lucifer yang tidak terhitung jumlahnya karena seluruh tubuhnya menjadi sudah bukan seperti Vegeta yang kita kenali lagi. Rambutnya berubah warna menjadi merah darah dan mulai membakar sekelilingnya dengan kegelapan yang menyebar. Hal ini memicu rasa takut bahkan untuk Vegito sendiri
Sebagai pengguna kekuatan iblis, ia tidak mengharapkan Vegeta jadi seperti itu. Vegito tahu betul apa arti semua ini dan keburukan apa yang bakalan terjadi. Vegito menyebut Vegeta sangatlah bodoh karena sudah menghancurkan jiwanya begitu mudah untuk Lucifer. Sementara itu, pertempuran Goku Seraphim melawan GT masih terus berlangsung juga, di mana Goku Seraphim sedang dipukulin oleh GT dengan sangat ganas. Dengan pukulan itu, menghempaskan tubuh Goku melayang jauh sampai tidak bisa menghentikan laju tubuhnya. Tapi akhirnya, Goku berhasil mendapatkan kembali dirinya. Namun, Goku sontak dibuat terkejut saat melihat Vegeta sahabatnya kini telah berubah menjadi sesuatu yang semakin menyeramkan. Goku merasakan energi kejahatan Vegeta kini sudah meningkat lagi. Tapi Goku nggak tahu kalau itu Lucifer. Sebaliknya, dia merasa sudah ditinggalkan Vegeta lebih jauh sekarang. Goku bertekad harus segera melakukan sesuatu karena merasakan energi itu terasa aneh sekali. Tapi apapun yang sedang Goku pikirkan saat ini tidak akan membuat GT berhenti menyerangnya. Dengan serangan cepat, GT bersiap untuk melepaskan tendangan nuklirnya. Tapi setelah GT melakukannya, Goku dengan sempurna bisa menangkap tendangan GT sekarang. Berkat tekadnya untuk membantu Vegeta, membuat Goku bisa melakukan apapun meskipun lawannya adalah Seraphim tingkat kedua. Dan mengejutkannya, muncul simbol segitiga di dahi Goku yang menandakan bahwa Seraphim Goku juga sudah naik level. Simbol yang sama yang dimiliki oleh GT dan juga Daishinkan sebelumnya. Seberapa jauh sebenarnya kemampuan Seraphim Goku akan meningkat? Apakah akan setara dengan Daishinkan? Dan seperti yang ada di hadapan kita saat ini, kalau bukan cuma Vegeta yang menjadi kuat, tapi Goku juga mendapatkan peningkatan kekuatan dalam pertarungan babak akhir ini. Dengan bentuk terbaru mereka, Goku nampak mendapatkan perubahan juga pada tubuhnya saat ini. Goku merasa kalau dia sudah muak dengan semua ini. Dan dia gak bisa membiarkan Vegito dan juga Vegeta sampai terperangkap oleh kejahatan Lucifer. Jadi sebagai pengguna kekuatan Seraphim, Goku akan bertindak selayaknya pahlawan sebenarnya yang selalu dicintai bapak-bapak berkumis dan juga tidak. Sedangkan Lucifer sendiri yang hampir sepenuhnya menguasai tubuh Vegeta nampak menunjukkan senyuman puas dengan bentuk kegelapan ini. Lucy Vegeta memberitahu Daishinkan bahwa manusia Saiyan adalah makhluk yang sangat menarik. Mereka memiliki tubuh yang tidak terbatas meskipun kekuatan kegelapannya sudah keluar banyak. Dan Lucifer merasa Vegeta mungkin adalah wadah yang sangat cocok untuknya. Tapi Goku yang mendengar itu kemudian akan langsung melirik ke arah Vegeta berada. Goku merasakan bahwa kekuatan Vegeta saat ini bahkan sudah melampaui kekuatan Vegito. Jika Vegeta berubah sekali lagi, maka Goku khawatir mereka benar-benar akan kehilangan Vegeta sepenuhnya. Namun, Lucifer dengan ketawa jahatnya segera mengalihkan pandangannya juga ke arah Goku. Lucifer memuji Goku yang bisa memasuki Seraphim tingkat kedua dan menyebut Daishinkan sangat menyedihkan sekali. Karena Lucifer ingat betul, Daishinkan mengklaim Seraphim tidak bisa dikuasai oleh siapapun kecuali Daishinkan yang mengajarkannya. Tapi sekarang Goku sudah mematahkan ucapan Daishinkan itu. Daishinkan sontak menunjukkan wajah yang sangat kesal dan segera menyuruh Lucifer untuk segera diam. Seiring berjalannya waktu, Daishinkan yang biasanya tenang akan kehilangan reputasinya di hadapan Lucifer. Daishinkan menatap Lucifer secara tajam karena nggak pernah terpikir sebelumnya dia akan menghadapi kakaknya sekali lagi setelah sekian lama. Jadi sekarang Daishinkan menyuruh Lucifer menghitung waktu hingga kepulangan Lucifer pada alam iblis berada di jam terakhirnya. Sedangkan Vegito yang mendengarkan pembicaraan keduanya tadi kini menjadi sangat tercengang sekali dan menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Sekarang Vegito dihadapkan pada dua orang berkekuatan melampaui dirinya, ditambah dia masih harus menyelamatkan tubuh Vegeta. Sebelumnya, Vegito akan dijadikan wadah oleh Lucifer, dan sekarang Lucifer malah mengincar tubuh Vegeta yang lebih mudah dikuasai. Sedangkan Lucifer tertawa mendengarkan Daishinkan yang akan meluangkan waktunya untuk dia bangkit sepenuhnya. Dia mengangkat tangannya di depan wajahnya, dan dengan suara yang berat, Lucifer menanyakan mengapa Dai harus menemukan cara terburuk
yang mungkin bisa membebaskan dirinya. Ada saatnya Lucifer berpikir bahwa reuni keluarga yang telah lama ditunggu-tunggu menjadi momen yang sangat indah. Hingga tiba-tiba Lucifer kemudian akan menutup tangannya di depan wajahnya sendiri. Hal itu langsung menarik perhatian Daishin-kan dan penasaran dengan apa yang akan Lucifer lakukan sekarang ini. Dia melihat ke langit dengan banyak awan dan guntur yang akan mulai berkumpul menjadi sangat gelap. Dan dalam wajah Dai yang kini mengejutkan, sebuah petir hitam melesat cepat ke bawah menerjang Daishin-kan. Tapi dengan mengandalkan kecepatan serapimnya, Daishin-kan bisa menghindari guntur hitam itu dengan gampang. Daishin-kan kemudian menoleh ke belakang dan hampir nggak punya waktu untuk memproses sampai merasakan bahaya yang akan datang lagi. Karena di belakangnya rentetan petir hitam akan mengeroyok Daishin-kan. Tapi sekali lagi Daishin-kan memamerkan kecepatan serapimnya yang dapat menghindari setiap serangan guntur itu seperti melompat-lompat kayak Tarzan. Dan di tengah serangan yang belum berhenti itu, satu petir hitam lagi kini sedang meluncur bahkan dengan lebih cepat dari yang tadi. Tapi bahkan dengan kecepatan yang ditingkatkannya, nyatanya guntur ini sama sekali bukanlah tandingan kecepatan serapim Daishin-kan. Daishin-kan malah meremehkan Lucifer, apakah cuma segini kemampuan yang iblis itu miliki. Tapi tiba-tiba secara mengejutkan, Lucifer kini yang menyerang langsung dengan muncul tepat di depan wajah Daishin-kan. Daishin-kan yang terkejut menyuruh Lucifer untuk segera pergi dari sini, seperti lagi mengusir ayam. Yang tentu aja Lucifer nggak bakalan mendengarnya dan langsung menghantam perutnya pakai tendangan super nuklir Maiki yang sangat menggelegar. Melumpuhkan Daishin-kan kesakitan sampai memuntahkan darah angelnya yang katanya suci. Dengan Lucifer menunjukkan senyumannya, dia meremehkan Daishin-kan dulu sebelum menghabisinya. Dan sambil berteriak sangat keras, Lucifer memberitahu Dai bahwa reuni keluarga ini baru saja dimulai. Tapi sebelum Lucifer bisa melepaskan pukulannya, cerita pindah ke tempat lain di mana Goku Serapim berbalik unggul. Dia menghajar GT sangat keras dengan saat ini keduanya menggunakan tingkat kedua Serapim. GT baru merasakan pukulan Goku lagi, dengan kali ini wajahnya benar-benar bonyok. Dan dampak dari pukulan keras itu sontak menghempaskan GT terbang melayang jauh ke desa tetangga. Sementara Goku hanya akan menonton dengan tetap hati-hati dan diam. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Dapatkah Goku Serapim mengalahkan GT dan menyelamatkan Vegeta yang hampir diambil alih oleh Lucifer? Ataukah akan ada kejutan lain terjadi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.